mati kalau buat istri dong. Dong. Oh nggak boleh ya? Menghabiskan waktu buat ngoding berapa jam? Aku sih kalau untuk tugas nggak lama. Cuma karena kan aku iseng nih, iseng. Enggak sih, aku lebih seneng di rumah. Hashtag di rumah aja. Iya betul. Programmer depan counter. 1, 2, 3, let's go. Kembali lagi bersama kita di BSC Pod Show, Podcast and Show. Oke, bersama saya Anes Monica dan rekan saya. Halo, ada Angga bisa? Apa sih yang gue bisa? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Oke deh. Kali ini nih Anes ya, Anes Monica ya, titisan dari Agnes Monica. Amin. Ibunya ngefans sama Agnes Monica? Kayaknya sih. Inspirasi ya. Bisa nyanyi? Menurut kakak? Kalau dari raut wajah sih udah kelihatan ya. Oke deh. Bisa. Oke, sip. Oke, Anes, untuk kesempatan kali ini seperti biasa di Basic Pod Show, Podcast and Show, kita akan menghadirkan narasumber yang inspiratif. Kemarin kita sudah menghadirkan narasumber dari dunia advertising, periklanan. Ya, kemudian juga digital marketing. Kali ini kita akan menghadirkan narasumber dari dunia programming. Programming. Dan kali ini programmer, kalau misal programmer kan identiknya sama cowok gitu ya. Cowok. Nah, untuk yang kali ini programmernya tuh cewek. Oh, cewek loh ya. Jadi udah jarang banget ya. cantik, model, bisa program juga. Komplit ya. Prestasi ya. Komplit. Oke deh, langsung aja kita panggil aja daripada kalian penasaran. Oke, kita panggil Kak Puput. Kak Puput. Halo. Hai. Semakin Dari berseri masuk hidup aja, ini. dari masuk aja dah. Aduh. Langsung semerbak semuanya. Aduh, bisa. Oke deh. Harum mewangi sepanjang hari. Enak ya, jadi kalau bisa sih setiap hari kayak gini. Ada 2 bidadari di sebelahnya. Nggak cuma 1, 2. Aduh, kamu mau Dua-duanya? diriku? Dua-duanya. Jangan boleh ya. Skip ya. Ini cuma di belakang panggung. Oke deh. Nah, di kesempatan kali ini kita sudah hadir ada Kak Puput. Beneran Iya, sehat. betul. Kak Puput. Alhamdulillah sehat ya Kak. Gimana kabarnya kegiatan hari ini biasanya apa aja nih? Aku cuma kerja aja sih ya Kak. Kerja aja. Ah ya, untuk Kak Puput ini Anes merupakan alumni dari Universitas Bina Sarana Informatika. Iya betul. Kalau boleh tahu kampus mana? Kampus BSI Cengkareng Kak. BSI Cengkareng. Dulu ambilnya prodi apa itu? Sistem informasi Kak. Waduh, ini mungkin jalan dengar-dengar katanya tuh Kak Puput selain jadi talent itu ya atau jadi model, terus juga bisa programming. Bener gak sih Kak Puput? Iya betul Kak. Kemarin tuh aku kan sempat ikut sertifikasi itu kemudian dapat expert ya Kak dalam bidang programmer. Programmer. Oh, ini sangat menarik nih, Anes. Untuk narasumber kali ini begitu inspiratif gitu ya. Jadi buat cewek-cewek yang di rumah yang merasa bahwa programmer itu apa sih? Itu cuma buat cowok aja, bukan buat cewek. Iya, dulu aku gitu juga ya. mikirnya seperti itu ya Kak. Iya, aku juga mikir kayak gitu kok. Karena aku mau nih, kayak aku mau buktiin kalau programmer itu nggak untuk cowok, tapi cewek juga bisa. Oke. Nah, oke deh. Anes dan juga Puput, kita akan mau ngobrol lebih jauh, tapi sebelumnya kita ada yang mau lewat dulu. Jadi stay terus hanya di BSC Pod Show. Podcast and Show. 1, 2, 3, let's go. Mau dong dikangenin. Hindari mengumbar kehidupan pribadi. Cie, ada gebetan baru nih. Hargai privasi orang lain. Kalau nih ye. Gunakan bahasa yang santun dan beretika. Wow. Hindari konten unsur sara dan pornografi. Santun bersosial media. Internet untuk kita. Kenalin, dia Sobi. Dan dia bisa apa aja. Daftar kuliah nggak pakai antri, so bisa. Lihat jadwal kuliah, so bisa. Lihat informasi kampus, so bisa. Lihat informasi pembayaran, so bisa. Lihat informasi jaringan alumni dan lowongan pekerjaan, so bisa. Semua bisa diakses hanya dalam satu genggaman. Aplikasi mobile BSI memudahkan semua jadi mudah. Kuliah BSI aja. 1, 2, 3, let's go. Oke, kembali lagi sama kita di BSC Pod Show, Podcast and Show. Oke, kita masih bersama Kak Puput ya. Bener banget. Iya betul. Tadi kan Kak Puput sempat spill nih ke Anes bahwa dia pernah
meraih predikat expert di bidang database System. di sistem ya. Itu Iya apa sih? betul. Tentang apa itu? Database system itu adalah kayak intinya itu kayak dasarnya programmer. Nah, untuk dapat sertifikat itu kan dapat dari kuliah. Oke, Nah, teman-teman jangan khawatir karena nanti dari BSI itu biasanya ngadain sertifikasi. Oh, sertifikasi. Kayak gitu. Dan yang berguna untuk di kemudian hari di dunia kerja. Untuk itu ya. Untuk menyatakan bahwa sudah Iya. berkompeten di Iya, bidangnya itu ya. betul. Tapi ini untuk mendapatkan susah nggak sih? Enggak sih, karena kan dari Wih, awal dia aku udah gampang belajar tadi. kan. Susah bagi kita yang noob. Mungkin bagi orang awam apa sih codingan kayak gitu. Apa sih kok tulisannya begitu beda kan? Karena kan daripada kayak di Word atau yang lain itu karena sistemnya semua beda kayak gitu. Jadi kayak oh aku lebih memacu nih untuk kayak gitu sih. Oke. Tapi ini jadi agak sedikit menarik ya. Apa sih yang membuat seorang puput gitu ya memilih terjun ke dunia coding gitu? Iya, programmer. Yang mayoritas biasanya cowok. Iya betul. Iya, karena aku ada rasa penasaran untuk kayak oh gimana nih cara bikin aplikasi kayak aplikasi Shopee atau aplikasi WA itu gimana caranya. Nah, terus aku kayak sebelum masuk kuliah itu kayak aku searching kayak gitu. Bikinnya tuh dari apa kayak gitu, codingnya gimana. Nah, makanya itu aku memilih untuk jurusan sistem informasi. Sistem informasi. Tapi dulu ini apa namanya? Kalau misal kita biasanya kan kalau misal anak-anak pilih tempat kuliah itu kan berangkat dari SMK-nya itu ya. Iya, Kadang yang jurusannya TKJ nanti masuknya juga ke jurusan jaringan atau teknik komputer. Iya, benar-benar. Nah, Puput nih, dulu SMK-nya emang Jauh banget sih ya. Aku jangan-jangan dari tata boga nih. Apa nih? Atau aku model? dari akuntansi, Oh, akuntansi ke Iya. SI kan jauh Iya, ya kan. bener, Jadi jauh. kayak bener-bener aku dari masuk kuliah itu awam banget sama yang namanya codingan. Oke. Nah, jadi pas semester 1 kayaknya salah jurusan nih. sempet Ya wajar ngerasa ya kan salah kayak gitu. jurusan ya, iya wajar. Kayaknya Ternyata salah nggak- jurusan. Ya, bukan gitu. busway doang yang salah jurusan ya, bisa juga kuliah salah jurusan gitu. Karena itu kayak karena udah nyemplung nih nggak boleh dong stuck kayak gitu. Yes. Aku harus bisa di dunia ini kayak gitu. Maju ke 6. Oke. Iya. Kayak film-film Markop dong. Iya. Tapi ini menurut Kak Puput gitu ya, bagi teman-teman yang di luar kan juga penasaran nih, apalagi kalau misal teknik kan semuanya, apa namanya, yang jurusannya seperti programmer kan kebanyakan cowok gitu ya. Susah nggak sih belajar coding Enggak, gitu? justru malah asik ya. Waduh, Punya asik. temen cowok tuh bener-bener asik karena kita dapat kenalan baru kayak gitu sih. Kan kalau cowok itu lebih paham. Tapi Tapi kita nggak boleh kalah kayak gitu. agak out of the box dikit nih, Iya, apa tuh off the box-nya? kan cuma temen gitu ya. Cuma Nanti pasangannya nggak pernah Bisa, Oh, boleh iya. lah, bisa Lebih sampingan. banyakan cowok kan? Iya, banyakan cowok. Ah, Cewek kita berapa cuma temen kelas kok tuh? ya. Rata-rata sih 4 atau 5 orang. 5 orang doang. Nah, tapi jangan khawatir karena biasanya kalau di BSI itu temen-temennya pada asik. Waduh. Iya benar-benar. Makanya kuliah di pada solid banget Solid kayak gitu ya. bener. Jadi bener jiwa keluarganya komplit gitu ya. Nggak ada tuh yang namanya saling sikut kayak gitu sih. Oke. Apalagi kalau untuk nanti kan pasti ada tugas kelompok tuh biasanya di BSI itu selalu solid. Oke. Tapi ini Kak Puput dan juga Kak Anes ya. Ketika memutuskan memilih ke jurusan program sistem informasi, itu atas kemauan sendiri atau ada ada sedikit dorongan dorongan dari gitu ya. lain gitu. Kadang kan mungkin ada juga nih karena mungkin mamasnya gitu ya. Iya ternyata kuliahnya di program gitu kan. Jadi biar mengimbangi. Iya. jadi saya ikut Ada pemicu masuk. lain nggak sih Iya. selain dari keinginan sendiri? Gitu? Karena diri sendiri sih, justru orang tua kayak nggak yakin. Karena kayak Waduh. Kamu yakin nih masuk dunia IT kayak tuanya gitu? malah nggak yakin ya anaknya. Karena kan dari awal aku di SMA itu akuntansi. Akuntansi. Kenapa bisa nyambungnya jauh gitu. Jadi memang benar-benar jauh gitu ya. Jadi aku mau buktiin nih ke mama, aku bisa Aku loh. bisa, Kayak betul, gitu. Tapi Aku, sekarang mama bangga nggak sama? alhamdulillah bangga sih. Tepuk tangan boleh ya? Iya. Oke deh, kita masih ada obrolan sangat banyak sekali bersama Iya. Kak Puput. Jadi seorang expert database system yang juga fokus di dunia programming. Kita pengen tahu nih perjalanan karirnya dari Kak Puput dan juga semua kegiatannya akan kita kupas habis, kupas tuntas setajam. Oh, itu salah program Itu. yang lain. Program lain nggak boleh, nggak boleh. Kita nggak boleh Tapi ngomong, tetap oke? standby di program Basic Pod Show, Podcast And Show. 1, 2, 3, let's go! Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama,
aplikasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman, bikin orang tua makin tenang. Susah daftar kuliah dan harus ngantri, udah nggak zaman. Aplikasi PMBU BSI bisa jadi solusi. Tinggal download dan install aplikasi PMBU BSI di Google Play Store di HP-mu. Kuliah BSI aja. 1, 2, 3, let's go! Yap, kembali lagi bersama kita di BSI Pod Show, Podcast and Show. Oke, masih bersama Kak Puput dan Kak Kaput ya. Angga. Ya. Kaputri. Tidak. Jadi bisa panggilnya juga. gitu. Iya, karena di rumah panggilnya Putri. Oke deh, kita ini, lanjut aja. Kak Puput ya dan juga Anes. Kan alumni dari Universitas BSI itu. Dulu kan belajarnya di sistem informasi, programming. Terus pernah terjun di dunia kerja yang berhubungan dengan programming juga Iya, nggak? nggak pernah nggak sih? Enggak sih, cuma tapi nanti kalau di dunia kerja itu bakal lebih bermanfaat. Manfaatnya di bidang apa aja? Karena kan nanti biasanya kalau di tempat kerja itu ada yang namanya web system ya kan. Iya, Nah betul. itu kita bisa sambil nyambi untuk membantu. Kayak gitu. Biasanya kan atasan lebih seneng kalau kita bisa multi. Kayak gitu sih. One man show. Satu orang bisa mengerjakan semuanya dan kelar Kan semua. jadi lebih untuk jenjang harinya juga lebih enak. Iya benar sih, benar-benar. Terus ini, Kak Puput boleh dong ceritain pengalaman kerjanya di mana aja Kerjanya sih apa atau di aja, bidang apa aja di mana kayak gitu. aja gitu kerjanya, boleh. Dulu sih aku sebelum aku masuk kuliah, dulu aku sambil kerja juga kan. Kayak gitu. Jadi dulu aku sambil nyambi itu bisa jadi kasir di restoran gitu. Terus resign karena mau fokus kuliah. Karena kan biasanya itu kalau aku kerja itu nunggu liburan semester. Jadi nggak mengganggu kuliah. Oh betul-betul. Itu Jadi bisa sekalian. ada break semester gitu ya. Jadi bisa sekalian kayak menambah pemasukan, tapi aku nggak mau ninggalin kuliah. Kuliah nggak mengganggu kuliah ya pastinya. Terus untuk Kak Puput, sebenarnya saya penasaran juga nih waktu masa kecilnya dulu itu ya. Pernah nggak sih kepikiran pengen jadi seorang programmer gitu? Enggak sih, aku baru ada kepikiran jadi programmer itu dari SMA. SMA ya. Karena dari SMA kan aku baru pegang HP. Nah, aku penasaran nih gimana cara bikin aplikasi ini kayak gitu. Terus kalau searching tuh gimana kok bisa keluar, kok bisa muncul ada orang kayak gitu. Jadi emang berangkat dari penasaran ya. Tapi di keluarganya Puput ada nggak sih yang suka dunia programmer juga itu mungkin? Kebetulan nggak ada sih. Iya, Satu-satunya itu. makanya kan Jadi mama dia doang ya berarti. Mama sempat meragukan Ya, pesimis bisa gitu nggak? ya. Karena kan aku kebetulan cewek kan, kayak gitu. Kayak bisa nggak sih Puput ngambilnya ke akuntansi aja? Karena kan dari SMA aku akuntansi. Nah, kenapa bisa menjalur ke IT kayak gitu? Tapi kayaknya Puput itu seorang yang ini deh suka tantangan kayaknya. Iya betul. Bukan Karena aku yang- harus bisa nih. Suka aku harus hal yang membuktikan. baru, iya. Dia mau membuktikan bahwa dia bisa dengan hal yang baru. Betul. Jadi bukan orang yang biasa-biasa, udah lah akuntansi udah lurus akuntansi aja. Kalau misal yang dunia yang bisnis penjualan aja kayak gitu. Tapi kalau misal untuk sekarang ini ya, Kak Puput kan udah masuk ke dunia programmer gitu ya. Iya. Udah pengen mengembangkan software sendiri atau aplikasi sendiri mungkin atau Ada kepikiran nggak? Pengen sih. Pengen ya. Cuma kan kalau misalnya programmer itu kan butuh tim. ya betul. Nah, itu timnya yang kurang. Jadi sekarang masih bekerja by team gitu ya? Iya. Lebih. Ya. Tapi untuk Kak Puput lebih ke back end atau front end atau database-nya atau di mana? Front end. Front end. Iya, Waduh. betul. Luar biasa. Sehari nih ya dulu waktu zaman kuliah nih. Sehari menghabiskan waktu buat ngoding berapa jam? Aku sih kalau untuk tugas nggak lama. Cuma karena kan aku iseng nih, iseng. Ya udah aku mau kerjain yang lain nih kayak aplikasi yang lain. Aku pengen nih, aku pengen bisa bikin aplikasi ini. Ya udah senggang waktu aku bikin. Karena kan tugas kuliah udah selesai, jadi aku fokus ke yang lain kayak gitu. Iseng aja juga bisa jadi pro ya, apalagi kalau niat gitu ya. Makanya. Nah, ini dia tentang dunianya Kaput atau Puput ya, tentang dunia programmer. Ternyata juga sangat bermanfaat dan juga bisa diterapkan di dunia kerja itu ya. Iya, betul. Terus juga mungkin ini gak sih apa namanya kayak lebih membuka kesempatan kerja lebih banyak. Iya, betul. Sebagai contoh kalau misal lulusan akuntansi ya udah kerja cuma di akuntansi doang gitu ya. Tapi kalau misal Kak Puput dulu SI berarti tetap belajar yang lain kan ya, nggak cuma programmer doang. Iya, ya? betul. Apa aja itu? Akuntansi ada juga nggak masuk? Akuntansi kita nanti pasti bakal belajar di BSI. Jadi di BSI itu mencakup semua ya. Enggak cuma Lingkup gitu ya? enggak cuma sistem informasi kayak Jadi gitu. semuanya ya. Akuntansi juga kita kayak gitu sih. Jadi buat teman-teman yang pengen ke dunia akuntansi tapi yang lebih
hike-nya lagi, jadi di dunia teknologi bisa kali ya kuliahnya Masuk. di BSI aja gitu Iya, ya, betul. sistem informasi. Sistem Nah, informasi. tapi saya juga terus terang penasaran nih Apa tuh, Kak Kak? Anes dengan dunia perkuliahan seorang Puput tuh gimana sih gitu ya? Kalau Iya. sekarang kan dunia kerjanya Kak Puput kan udah kayak gitu ya, memanfaatkan dulu mata kuliah di kampus kuliah di diterapkan. kampus diterapkan. Nah, kita akan bahas tentang dunia kuliahnya Kak Puput, iya, tapi setelah perkuliahannya, tapi yang setelah satu satu ini. ini. Jadi Stay tune terus hanya di di BSI Podcast Podcast and Show. 1, 2, 3, let's go! Sudah lama anak-anak kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Yang biasanya selalu belajar bersama di sekolah. Mereka harus belajar dari rumah. Kelas pun sepi, tak ada suasana riang. Kini tiba saatnya kita untuk belajar tatap muka terbatas. Yang tentunya atas seizin orang tua. Dan proses pembelajaran yang dibagi menjadi dua, terbatas di kelas dan pembelajaran jarak jauh. Yuk, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mengecek suhu badan, menerapkan etika batuk bersin, dan mencuci tangan sebelum masuk kelas. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Belum adanya jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perselisihan di berbagai wilayah di Indonesia. Karena itulah sertifikat menjadi sangat penting sebagai tanda bukti kepemilikan atas tanah. Untuk mempercepat dan mempermudah warga memperoleh sertifikat, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional telah meluncurkan program strategis berupa pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Pengurusan sertifikat melalui program PTSL biayanya sangat terjangkau dan pastinya resmi. Prosesnya mudah. Besaran biaya tergantung kategori wilayah, antara Rp150.000 hingga Rp450.000. Biaya akan digunakan untuk penyiapan dokumen, pengadaan patok dan materai, serta operasional petugas kelurahan dan desa. Dari 51 juta bidang tanah telah terdaftar melalui program PTSL. Tahun 2025 diharapkan seluruh bidang tanah telah terdaftar dan memiliki jaminan kepastian hukum. Ayo ikuti program PTSL. Kuliah BSI aja. 1, 2, 3, let's go! Oke, kembali lagi nih sama kita ya, yang kece-kece badai. Yep. Oke? Ini doang dua-dua sih. Di BSI Podcast and Show. Nah, Anes, kita tadi sudah sempat penasaran itu ya. Penasaran Ketika ya kita tentang- break tadi kita sedikit ngobrol sama Anes gitu ya. Anes itu dulu waktu kuliah termasuk anak yang aktif nggak sih? Karena kan ya setahu pribadi saya itu ya punya beberapa teman yang dia programmer. Ketika dia kuliah ya udah masuk. Ada nggak masuk malah? Masuk. Kupu-kupu ya. Iya, Kuliah pulang. Kupu-kupu ya. Iya, Kupu mak. Kupu ya. Kuliah pulang nongkrong. Kupu nong. Kupu nong. Kuliah Iya, pulang kuliah nongkrong. pulang. Oh, Oke deh. punong pu. Iya, Kuliah pulang. nongkrong, Nongkrong. pulang, Oh, pulang, oke. nongkrong, pulang, Oke. pulang, nongkrong, Kayak pulang. gitu terus. Nah, tapi katanya si Kak Put ini jadi asisten dosen ya. Bener nggak itu? Betul, Kak. Wow, oke. Kok mau sih? Iya, jadi awalnya itu kan dari semester 1, Yap. karena sering mungkin dosen melihat aku aktif ya dalam programmer. Aktif kan ya, bukan hyperaktif ya? Bisa dibilang hiperaktif juga bisa. Overaktif, Oh, ya. paling rame di kelas Iya, gitu ya. Iya, kayak gitu. Nah, terus kita ditawarin untuk menjadi asdos. Asdos. Oh, terus aku mikir dulu dong, asdos itu gimana? Apakah keganggu kuliahnya atau enggak kayak gitu. Terus kata salah satu dosen, enggak kok, kita sesuaiin sama jadwal kuliah. Oke. Kayak gitu. Akhirnya oke lah aku terjun di dunia asdos.
Terus benefitnya apa sih ketika Puput itu jadi seorang asdos? Banyak sih. Jadi diantaranya? kita lebih banyak dapat relasi, kayak kita lebih jauh lebih deket sama dosen-dosen kayak gitu. Terus lebih nambah teman baru, lebih dapat pengalaman baru. Jadi kayak mata kuliah yang belum kita pernah pelajarin, kita pelajarin di situ. Jadi orang lain belum tentu bisa, kita udah bisa. Pokoknya orang lain belum mulai kita udah mulai gitu. Curi star gitu ya? Iya betul. Curi star gitu ya? Iya, curi star. Nah, untuk Kak Puput nih, waktu dulu jadi asdos itu selama berapa semester? Aku kebetulan dari semester 3 sih ya Kak. Semester 3 sampai aku lulus. Sampai lulus? 3, 4, 5, 6? Iya betul. Lumayan 1,5 ya? Iya, karena kan aku cuma sampai D3 kan, jadi cuma sampai semester 6. Terus ada niatan lanjut ke jenjang perguruan lebih tinggi? Lanjut dong pasti. Tepuk tangan dulu dong. Tapi bentar deh, selama jadi asdos sempet kerepotan sih, ngerasa kerepotan di sih kan? Enggak sih, karena kan atau kelelahan gitu. Kalau capek pasti iya, karena kan kita seharian di kampus dari pagi sampai malam. Karena kan di BSI itu ada kelas karyawan juga kan? Ada. Jadi kita ngajar kelas karyawan iya, reguler iya. Pasti capek, tapi ya asik karena di BSI itu kalau kita ngajar itu nggak kayak dosen sama mahasiswa, tapi lebih kayak ke temen. Ya, ada betul banget. Iya betul. Tapi untuk Kak Puput gitu ya, apa aja sih yang dirasakan yang sekarang ya, karena sekarang kan Kak Puput lebih fokusnya kan di dunia kerja sambil nanti mungkin lanjut pendidikan ya Kak Puput. Iya betul. Apa sih hal-hal yang didapatkan ketika waktu kuliah dan bisa diterapkan waktu kerja kayak gitu? Ya lebih banyak relasi, jadi kayak misalnya nih aku mau kerja kayak gitu, biasanya kan kita butuh lowongan ya kan. Nah dosen itu selalu ngasih info untuk lowongan kayak gitu-gitu. Asik berarti gitu ya, lebih banyak informasi yang didapatkan. Iya gitu. betul. Terus ini Kak Puput ya, di luar sana kan banyak nih yang pengen coding apalagi cewek-cewek gitu ya. Nah kasih sedikit masukan, tips and trick atau gitu. apapun buat teman-teman di rumah yang saat ini sedang standby nonton Kak Puput biar bisa menjadi programmer yang handal baik itu cowok maupun khususnya cewek. Ya pokoknya untuk jadi cewek ini nggak usah khawatir. Oh nanti temennya dikit nih yang cewek kayak gitu, jangan khawatir karena di BSI itu keluarganya sangat amat kental banget ya kan. Ya nanti kalau misalnya kalian nggak bisa pun codingan itu akan diajarin sampai benar-benar bisa, karena kan nanti setiap kelas itu ada dosen dan asisten dosen. Nah kalian bisa tanya ke dosen, bisa tanya ke asisten kayak gitu, karena kita bisa standby WA tuh 24 jam kayak gitu. Jadi lebih interaktif juga. Bisa ketemu di luar pun bisa. Ada banyak hal yang bisa didapatkan ketika nanti teman-teman kuliah gitu ya. Jadi dunia kuliah nggak seseram itu ya. Nggak seseram itu. Malah asik banget. Asik ya? Tidak semenyusahkan itu. Susah ya, standar kali tugas gitu ya. Standar lah. Nah ini berhubung Kak Putri itu adalah seorang programmer, saya pengen ngetes nanti di segmen tes selanjutnya nih. Pengen ngetes kecepatan dari berpikirnya Kak Puput. Deh. Jadi Kak Puput siap-siap nih karena nanti akan ada games yang sangat menarik. Dari kita. Jadi stay terus hanya di BSI Podshow Podcast and Show. 1, 2, 3, let's go! Silakan, bagus sekali. Berarti kalau Indomaret Makassar, Silakan siapa? tanyain saya menjadi Terima kasih untuk para guru yang terus berjuang demi kemajuan bangsa. Tetaplah menjadi teladan demi masa depan Indonesia. Daftar kuliah di bulan Oktober 2021. So bisa. Aplikasi mobile dan website PMB Universitas BSI. Memudahkan semua jadi mudah. Kuliah BSI aja. 1, 2, 3, let's go! Hai, kembali lagi bersama
Aku Anes dan Angga bisa ya, nggak bisa apa-apa. Iya, di Besi Pot Show, podcast and show bersama Kaput. Kabut. Nah ini Anes dan juga Kak Puput gitu ya. Programmer itu kan biasanya selalu bekerja di balik layar, kemudian jarang berinteraksi. Dia dikenal dengan orang yang introvert, nggak mau. Tapi ternyata pencitraan itu seketika buyar, seketika hilang dengan hadirnya Kak Puput gitu ya. Betul sekali. Ternyata programmer juga bisa cair gitu ya. Jadi semoga sih cair, nggak cuma suasananya, cuan juga cair gitu ya. Iya. Oke deh, sorry janji kita sebelumnya, Anes kita akan bermain dengan Kak Puput. Jadi kita akan main tebak-tebakan dan juga games dan juga nanti Kak Puput tinggal jawab aja, jawab yang paling sesuai gitu ya. Oke, siap. Oke, kita Anes. cepat-cepat saja. Ya. Dari Anes dulu deh. Dari aku. Oke, lanjut langsung aja ya. Oke, PC atau laptop? Laptop. Instagram atau Facebook? Instagram. Kenapa milih Instagram? Karena kan banyak kan anak muda di Instagram ya. Kalau di Facebook itu biasanya orang tua semua. Oke, udah ketinggalan. Iya. Padahal Instagram dari Facebook. Iya betul. Tapi kan lebih enak di Instagram biasanya anak muda mah. Ya udah lanjut. YouTube atau Netflix? YouTube. YouTube. Kenapa? Karena lebih gampang sih, kalau Netflix kan berbayar. Oh betul. Cari yang gratis aja. Iya, tahu aja sih kita cewek kayak gini emang. Oke. Restoran atau kafe? Kafe. Kafe, oke. Buat nemu. Microsoft Word atau Microsoft Excel? Excel. Excel karena kan ngoding. Kerjanya admin. Iya. Bener-bener. Karena kan nanti kita ya admin. Oke deh, sekarang ada pertanyaan lanjutan. Kerja mandiri atau kerja bareng tim? Tim. Programmer gitu ya? Iya. Nggak bisa kerja sendirian? Iya, pusing kan kalau sendiri. Pilih dosen atau pilih mahasiswa? Dosen. Kenapa? Karena cita-citaku emang pengen jadi dosen. Semoga ingin jadi profesor itu sih. Amin. Tapi botak dulu kamu. Udah. Makanya karena botak itu. Oke, lanjut ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jalan-jalan atau di rumah aja? Di rumah aja. Gak pengen jalan-jalan? Enggak sih, aku lebih seneng di rumah. Hashtag di rumah aja. Iya betul. Programmer depan kantor dikit-dikit ngoding, dikit-dikit ngoding. Iya betul. Oh gitu ya. Terus lanjut, kuliah atau kerja? Kuliah. Pokoknya lebih enak kerja dapat duit. Karena aku lebih pentingin pendidikan. Betul. Sekarang kita sebagai wanita ini ya. Lebih penting ke pendidikan. Harus menyamaratakan kan. Iya betul. Saya mau lanjut pendidikan dulu biar jadi damanya. Makanya pendidikan kuliah Besi aja. Oke. Perkampungan atau perkantoran? Perkantoran. Perkantoran ya. Kemudian Kak Puput lebih senang sama cowok yang suka ngoding atau cowok yang mandiri usaha? Coding sih, karena biar lebih balance. Boleh pamit? Masuk kriteria Boleh pamit? Kamu udah gak masuk Terima kasih. Kemudian pertanyaan terakhir, cowok humoris atau cowok kalem? Humoris. Aduh, saya mundur lagi deh 2 kali. Kayaknya mau menjebak pertanyaan buat dia soalnya nih kayaknya. Iya, biar sebenarnya itu cuma alibi aja gitu kan. Alibi. Nanti lihat aja nih di belakang layar aja, kalian nggak tahu. Karena di depan kamera adalah waktu yang paling tepat buat kita mengorek informasi secara detail dan sejujur-jujurnya. Karena kan depan kamera. Coba kalau langsung bisa aja nanti mikir dulu gitu kan. Oke deh, Kak Putri. Kok Putri sih? Tapi panggilannya kan Putri. Oh ya udah deh. Jadi kalau misalnya nih Kak Putri punya seragam bola Bambang Pamungkas nggak? Enggak sih. Tapi kalau nomor WhatsApp punya ya? Ada. Boleh. Dikode banget kan? Ya. Oke deh, terima kasih Kak Puput atas waktunya. Kita bisa ngobrol seru sekali. Ya, terima kasih juga udah ngundang aku. Yap, semoga dengan informasi hari ini kita sudah menghadirkan Kak Putri di sini. Kak Puput ketika panggilannya Putri di rumah bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Terutama buat cewek-cewek yang pengen jadi programmer. Iya, betul sekali. Oke deh, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas waktunya. Saya Angga bisa pamit. Saya Anes Monica. Dan saya Puput Kurnia. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa lagi di besok kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 1, 2, 3, let's go.